Cantik bareng-bareng, Beb. Berkas, sepeda. Rekening Ratu Entok hanya M. Iqbal Min Rosia di BCA ya. Di luar itu fake dan fake. Tadi barusan ada salah satu reseller aku yang luar biasa omsetnya itu bisa hampir 3.000 paket di 1 bulan. Barusan tadi sebenarnya ngadu dari tadi siang gitu. Kak Ratu, ya. Ini ada customer aku. Sekarang jerawatnya dia pakai CLB. Ini ada customer aku. Dia pakai CLB Glow. Sekarang jerawatan. Bahkan besar-besar. Bahkan kata dia gatel. Masalahnya itu ya, yang 3 itu ya, besar-besar, gatel, ada agak sedikit panas kata dia. Jadi aku jawab, setiap kita ada aduan seseorang, kita nggak boleh panik dulu. Kita harus pastikan dia ngambil barang kita. Aku bilang, iya kak, memang ngambil dari aku, kata dia. Oh, kalau barang aku berarti kan kalau barang dia berarti barang Ratu Entok. Jadi aku jawab, kok bisa seperti itu ya? Belum pernah terjadi. Sementara omset aku itu sudah triliunan. Aku bilang gitu, ya kan, betul kan? Nah, kalau memang nggak bagus produk kita, Tuhan juga nggak akan bisa bikinkan sebesar ini rezeki Ratu Entok, ya kan? Dia cara pakainya kayak mana? Aku bilang, ya kan? Nggak tahu kak, makainya biasa aja. Ya kadang-kadang pun dia nggak make, katanya malam. Tapi justru sekarang dia sudah berhenti gitu. Cuman gak enaknya kak, kata dia buat status. Jadi aku jawab, mana statusnya? Aku lihat, ya nggak apa-apa deh, kan hak orang buat status. Selagi dia nggak ngetek nama kita, dia tidak sebutkan produk kita, nggak jelekkan kita, itu urusan dia. Tapi kan kak, dia online shop juga, nanti orang pasti messenger dia bilangkan produk kita CLB nggak bagus. Itu nggak masalah deh. Karena dia juga orang online shop loh kak. Nanti kan pasti bagaimanapun produk kita jelek. Gak usah takut. Jangan pernah takut bersaing dengan online shop manapun. Tengok Ratu Entok. Harga aku tuh paling setinggi sedunia akhirat sampai alam ketujuh. Tapi alhamdulillah kalau kita punya power, barang kita berkualitas, kita amanah dan jujur, Allah selalu berikan kita tempat yang paling tertinggi. Jadi buat reseller-reseller aku, misalnya ada pengaduan yang sama seperti itu, kasus yang sama, kita jangan panik, kita harus bertanya dulu. Pastikan barang dia itu barang kita yang diambil. Satu, baru kedua, kita harus tahu sebelum terjadinya wajahnya seperti itu, dia ada tindakan apa, ada makan apa, ada melakukan kegiatan apa. Biasanya sih seorang korban atau jangan korban ya, bisa seseorang kalau sudah dalam hal seperti itu sama seperti kita mau jual emas. Kita mau jual emas nih. Nggak ada tuh pakai pun baru beli, jarang pun makainya, cuma mau pesta-pesta aja, tapi bisa putus ini. Nah, itulah aduan seseorang kalau ke toko emas, paham kan? Jadi dengan seperti itu sudah tahu arti yang maksudkan. Jadi sama seperti itu juga. Kadang-kadang orang kalau sudah suatu masalah menimpa dia, kadang-kadang kurang jujurnya itu banyak. Jadi kita memang harus menanya dulu, karena banyak faktor menyebabkan orang jerawatan tiba-tiba. Satu, entoknya bisa jerawatan tiba-tiba. Sampai ada kurang lebih 4, 1, 2, 3, 4. Kenapa? Hormon kita tiba-tiba melejit tinggi. Stres kita tiba-tiba melejit tinggi. Mungkin kita mau menstruasi, hormon kita lagi bermasalah, seperti Entok lagi ada masalah psikis pribadi ya. Bisa jerawatan kita tiba-tiba. Ataupun kita punya alergi iklim. Mungkin kita pun alergi makanan. Jadi jerawat itu tidak bisa selamanya disalahkan dengan skincare. Karena kalau memang skincare-nya tidak bagus, itu dari gitu kamu pakai sudah terasa tidak nyaman di diri kamu. Panas, perih, gatal, ngelupas, gitu, jerawat dipakai jerawatan banyak, itu kalau menandakan ada penolakan di tubuh kita. Contohnya misalnya seorang bayi tidak serasi dengan suatu susu, tidak bisa dia minum dulu sampai 5 botol baru dia alergi, tidak bisa. Gitu diminumkan ke bayi itu, seorang bayi dia pasti langsung alergi kalau memang nggak serasi dengan susu itu. Jadi sama juga seperti skincare kita. Kalau memang nggak bagus, dia nggak mungkin pakai sampai 4 paket, 3 paket, 2 paket. Tapi entah, jadi aku tanya berapa paket dia, udah jalan 4 paket kak. Loh, kenapa baru sekarang mengatakan tidak bagus, sampai membilangkan di status, membilangkan produk kita nggak bagus. Jadi kan kadang-kadang orang sudah nyaman nih dengan skincare kita, tapi ada lengah, ada overconfident tindakannya, ada tindakan yang tidak tepat, ataupun ada makanan yang tidak serasi di tubuh dia setelah mengalami proses yang panjang pembersihan wajahnya ini. Banyak proses di tubuh kita yang bisa menyebabkan sesuatu tindakan tiba-tiba berubah di wajah kita.
Karena Entok sudah mengalami itu. Aku pernah tiba-tiba ya, ini tiba-tiba betul-betul tiba-tiba banget ini bisa beruntusan di kening aku ini gitu. Dan pipiku tiba-tiba bisa nanti ini beruntusan ini itu masalah beruntusan, tapi sebenarnya pernah pipiku ini betul-betul merah, merah kayak tomat pernah gitu. Jadi itulah gunanya kita berkonsultasi sama orang yang berkompeten gitu. Tapi tidak bisa kita menyalahkan satu produk itu gara-gara ini aku jadi jelek gitu. Karena gini ibaratnya kayak suami istri. Aku sekarang nggak cinta sama dia. Lo dulu kok dinikahi. Nah gitu. Jadi aku nggak serasi sama dia. Lo dulu kok bisa serasi. Nah, jadi jangan ada kata-kata seperti itu. Semua itu pasti ada kesalahan dari pribadi suami istrinya. Jadi sama juga seperti skincare. Jadi yang kamu bilang nggak bagus, nyesal, berganti, gini. Emang kamu ada dipaksa untuk berganti sama skincare kita? Kedua, kalau kamu bilang nggak bagus, kok baru sekarang bilang nggak bagusnya? Nah, gitu ya. Jadi kamu introspeksi dulu. Mungkin ada alergi, ada tindakan yang berlebih. Mendingan kamu netralkan diri kamu dulu. Kamu detox, minum air putih sebanyak-banyaknya. Hentikan selama 3 hari setelah kamu detox. Kalau memang reaksi tidak ada, mungkin memang ada tindakan yang berlebih di wajah kamu. Oke sayang, cantik bareng-bareng.